kelas manajemen A-Pagi. Kami dari kelompok 6, Teori Ekonomi Mikro, akan mendiskusikan dan mempresentasikan teori yang berjudul Memaksimalkan Laba dan Penawaran. Baik, sebelum kita memulai diskusi pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sabila Aisyah Jamil, NIM 2034011. Saya Abdul Hafid Rushdif Adi, NIM 2034001. Perkenalkan, nama saya Aginda Surya Imanina, NIM 203-420. Saya Rohmaduddin Fitri, NIM 203400012. Maksimalisasi laba. Maksimalisasi laba adalah suatu upaya pelaku usaha dalam memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh dari usaha yang dijalani. Pemilik modal menanamkan investasi pada perusahaan dengan sebuah perjanjian legal secara eksplisit atau terus terang. Selain itu, ada juga perjanjian yang bersifat implisit antara penyedia input perusahaan. Maksimalisasi laba terbagi menjadi dua, yaitu maksimalisasi laba jangka pendek dan jangka panjang. Di sini saya akan bertanya, dalam materi maksimasi laba terdapat istilah hubungan implisit dan eksplisit. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan hubungan implisit dan eksplisit, dan dapat juga dijelaskan mengenai contohnya ya, supaya lebih mudah dipahami. Adalah penyampaian secara langsung yang dimana makna dan isinya dapat diketahui dengan jelas, sedangkan implisit adalah penyampaian secara tidak langsung di mana makna dan isinya terkesan tidak jelas. Contoh eksplisit adalah ketika suatu perusahaan menjual produknya ke luar negeri, maka hasilnya sudah terlihat hasil maksimum laba atau rugi, sedangkan implisit masih belum jelas rugi atau. Menurut saya, eksplisit dan implisit itu saling berkaitan. Apa yang menyebabkan eksplisit dan implisit ini saling berhubungan? Menurut saya, eksplisit adalah sebagai kontrak kerjasama seperti penanaman modal dan investasi di sebuah perusahaan guna mencapai kesepakatan bersama untuk mendapatkan imbalan yang sama. Sedangkan implisit sendiri adalah sebagai penyedia di dalam suatu perusahaan. Intinya, eksplisit dan implisit itu saling bersama-sama untuk memaksimalisasikan laba atau keuntungan demi kemajuan bersama. Maksimalisasi laba dalam jangka panjang dan jangka pendek. Maksimalisasi laba adalah proses baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang di mana perusahaan menentukan harga input dan tingkat output yang mendorong tercapainya laba maksimum. Secara umum, dari ketiga pengertian maksimalisasi laba di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa maksimalisasi laba berkaitan dengan upaya perusahaan untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Bagaimana caranya agar laba tetap stabil atau normal dalam jangka panjang dan jangka pendek? Kalau menurut pendapat saya, maksimalisasi laba itu bisa tetap stabil jika perusahaan tetap memperhatikan atau mempertahankan kualitas produknya tanpa menaikkan harga secara drastis. Akan tetapi untuk kemungkinan penurunan dalam kurun waktu dekat atau sewaktu-waktu itu bisa terjadi. Nah, itu juga bergantung pada kebutuhan masyarakat juga. Untuk memaksimalkan laba jangka pendek, maka kita harus membandingkan biaya total terlebih dahulu. Ataupun berinvestasi, maka kita akan jelas akan mendapatkan modal berapa persen, keuntungan berapa persen, dan akan rugi apakah tidak. Dan
Cara ini, keuntungan yang maksimal akan kita dapatkan apabila keduanya menunjukkan nilai atau hasil penjualan marginal dan sama dengan biaya marginal. Jika di suatu perusahaan akan mengeluarkan produk dan akan dijual ke luar negeri, maka kita harus menentukan dulu berapa biaya proses produksinya dan berapa yang akan kita keluarkan untuk laba jangka panjang. Biasanya perusahaan akan memiliki laba dengan jumlah yang normal dan tidak akan mungkin memiliki yang lebih, kecuali jika suatu perusahaan itu menanam saham ataupun menanam modalnya. Karena dengan menentukan keduanya ini, kita akan mengetahui berapa laba kita yang akan kita dapatkan dan apakah kita menjadi rugi. Biaya proses produksi juga termasuk seperti biaya tenaga kerja, biaya listrik, dan biaya lain-lainnya. Untuk materi yang ketiga yaitu materi yang terkait dengan hubungan maksimisasi laba dan minimisasi biaya. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan maksimisasi laba dan minimisasi biaya. Nah, maksimisasi laba yaitu perusahaan melakukan kegiatan operasional yang bertujuan untuk meningkatkan laba demi kelangsungan perusahaannya. Sedangkan minimisasi biaya yaitu implikasi dari maksimasi laba bahwa perusahaan akan memilih metode untuk menghasilkan output tertentu dengan biaya. Jadi, hubungan maksimisasi laba dengan minimasi biaya yaitu di mana output yang sudah dianggarkan dan ditentukan dapat mencapai output maksimum dengan prinsip minimasi biaya yang menyatakan target output yang sudah ditetapkan harus dicapai dengan biaya minimum. Dimaksud dengan unsur politik di dalam penentuan tingkat produksi itu gimana ya? Menurut saya, maksud dari unsur politik dalam menentukan peningkatan produksi adalah gimana kita bisa berkuasa atau mewujudkan tujuan kita atau target kita dalam menentukan tingkat produksi kita. Apakah produksi kita lebih banyak ataukah lebih sedikit. Jadi semua itu tergantung dari perusahaan kita, bagaimana kita bisa menentukan atau membuat produksi untuk perusahaan kita. Pengaruh lingkungan yang masuk ke dalam sistem politik berupa input baik berupa tuntutan maupun dukungan, sedangkan hasilnya yang berupa output atau keputusan atau kebijakan berpengaruh pula ke dalam lingkungannya masyarakat. Menjelaskan tentang keuntungan jangka pendek. Keuntungan jangka pendek disebut juga short term. Keuntungan diperoleh dari penjualan surat berharga ataupun investasi modal yang berjangka waktu kurang dari sedangkan keuntungan jangka pendek merupakan investasi yang dilakukan untuk mempersiapkan dana pensiun seperti yang akan datang. Investasi ini biasanya dirasakan dalam jangka waktu puluhan tahun ataupun lebih tahun, ataupun keuntungan ini merupakan objek pajak. Materi 4, maksimisasi laba dalam jangka panjang dan jangka pendek. Menurut saya, bagaimana cara mendorong agar laba mencapai maksimum, yaitu dari marketing kita. Bagaimana kita memasarkan sebuah produk kita kepada konsumen. Yang kedua yaitu kualitas barang kita. Dengan kualitas barang yang sangat sempurna, banyak kemungkinan akan banyak konsumen-konsumen akan membeli barang kita atau produk kita. Dan yang ketiga yaitu harga. Harga juga menentukan laba kita, dari kita modal awal dan hingga mendapatkan laba. Dengan itu kita akan mendapatkan laba yang sangat banyak. Jadi tergantung bagaimana kita bisa mengaturnya dari marketing, produk, dan harga. Kesimpulan dari saya yaitu maka dari itu kita harus
memilih terlebih dahulu untuk bekerja sama dengan siapa agar lebih jelas penjualannya ketika kita menanam modal ataupun bermain saham. Seperti berinvestasi dan bekerja sama dengan perusahaan yang lainnya, itu dapat memberikan peluang baru untuk melaunchingkan banyak produk kita dan dapat memberi laba yang besar juga bagi kita. Selesai sudah pemaparan dan diskusi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah-salah kata baik dari segi materi maupun pemaparan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.